Hai guys. Halo. Malam. Gila lagi udah malam. Hey. Gelap amat kayak kemarin aja gak sih? Sama aja kok. Hai. Hari ini ngapain aja guys? Makan belum? Udah? Tadi sih aku makan jam berapa ya? Kayaknya tadi siang. Tapi kayak udah kenyang banget. Aku udah kenyang banget tadi siang makan. Aku udah gak kepengen makan lagi jujur sampai sekarang. Jadi kayak ditawarin mau makan lagi nggak? Aku udah kayak enggak cukup. Aku udah kenyang banget. Tadi aku terakhir makan siang. Terus udah yang kayak aduh udah nggak bisa makan lagi, kenyang. Jadi kayak aku nggak bakal makan lagi mungkin ya. Kan udah makan belum? Nanti malam lapar lah. Ini udah mau jam 8. Aku nggak lapar sih jujur. Yang tempat kan hujan ya guys. Sumpah di tempat aku nggak hujan. Sempat hujan bentar sih, tapi kayak gerimis doang. Terus sisanya nggak hujan lagi, puji Tuhan sih. Cuma kalian gimana? Tempat aku sih nggak hujan ya. Panas ya, gelap. Panas ya, aku juga panas. Ya kan? Tumben banget panasnya tuh beneran panas banget guys jujur. Bahkan kan tadi sebenarnya hujan tuh. Ayo aku masih cerita dulu. Kan tadi kan di PM aku bilang ya, aku bangun pagi kan buat nyari bubur. Terus karena pagi banget belum ada yang buka kan. Terus jadi kayak udah mencari selama di perjalanan tuh kayak langitnya tuh terang banget kan. Terus tiba-tiba gerimis. Terus gak berapa lama langsung berhenti kan hujannya. Itu jadi silau banget parah. Terus sampai jam berapa itu panas banget. Tumben mataharinya sepanas itu, aku kaget banget kayak tumben. Terus kayak ya udah sih nggak apa-apa. Terus sampai tadi sore pun mataharinya kayak lumayan nyengat gitu loh guys. Jadi kayak ya udah kaget aja kali ya. Biasanya hujan terus tiba-tiba mataharinya dreng gitu. Jadi panas. Tapi nggak apa sih. Kurang nggak apa-apa. Tapi gak apa sih, tapi tidak apa-apa guys, panas. Aku seneng malah, jadi kayak seru aja. Enggak juga sih, tapi kayak udah lama aja gak merasakan panas di Jakarta. Jadi kayak tadi pas ngeliatin tuh kayak wow. Tapi pas aku ngecek juga perkiraan cuaca dari kemarin sampai hari ini emang gak hujan sih. Paling hari ini kalau hujan nanti malaman. Ya kan akhirnya cicin kalian kering, selamat. Selamat ya. Nanti lagi live ya kak. Tipsal ke live ini. Capek banget hari ini, makanya ngapain? Hari ini kegiatan apa guys? Kok bisa capek? Kok bisa lelah? Aku hari ini hanya hunting bubur. Sebenernya aku juga sempet nyari, sebenarnya nggak ada di dalam rencana sih, cuman kayak tiba-tiba TikTok aku tuh lewat matcha, banyak banget video matcha yang lewat. Terus kayak iya ya, aku udah lama kayaknya nggak minum matcha. Akhirnya aku mencari dan aku mendapatkannya. Halo juga, semangat kan besok hari Senin. Ih semangat ya hari Seninnya, semoga lancar. SSFV kemarin gimana? Nggak gimana sih, maksudnya gimana? Ya ulang tahun Levi aja, sama kayak ulang tahun Ripka sih kemarin itu. Nggak terlalu beda menurut aku. Iya akhirnya aku udah foto sama Levi. Kayak orang-orang tuh kayak menagih fotoku sama Levi. Kayaknya aku nggak cuma sama Levi doang nggak sih yang sedikit fotonya, ya kan?
Ya gelap. Aku sama yang lain juga beberapa nggak terlalu banyak loh fotonya. Ya nggak sih? Nah, aku bingung kok, kalian cuma minta foto sama Levi doang. Padahal sama kayak siapa ya, Lily, aku juga nggak sebanyak itu fotonya. Nala, malah aku kayak rasanya jarang banget foto sama Nala. Nala, Lily aku jarang foto. Rika juga nggak sesering itu deh foto sama dia. Delin juga, iya kan, banyak gak sih aku jarang foto, tapi yang kalian bilang cuman Levi doang, aku bingung. So try out, oh my god, semangat try outnya, semangat. Istirahat yang cukup ya biar nggak pusing pas ngerjainnya nanti. Gelap banget enggak, biasa aja. Gak ada bedanya guys, aku sama Levi dan sama yang lain. Real. Jadi live berikutnya nggak pakai lampu. Ini tuh nggak ada bedanya sama biasa aku pakai ring light. Masih ada cahayanya kok. Harusnya. Mas Bang besok Senin. Semangat ya. Semangat guys, bisa. Nggak berasa nggak sih, jujur kayak aku nggak berasa ini hari Minggu. Aku pikir kayak masih hari apa, cepet banget. Besok Senin, terus gak lama bla bla bla, terus jujur minggu lagi, itu cepet banget guys. Nggak bakal berasa. Asli. Jangan dirasa-rasa sih sebenarnya. Perkiraan cuaca malam ini hujan. Harusnya ya. Jam 11 mungkin hujan. Kalau libur kok cepet karena ya enggak juga sih, tergantung kalian ngapain ya kalau lagi libur. Ini ya sih. Karena kalau misalnya lagi nggak libur terus kalian mengerjakan suatu pekerjaan terus kayak ini udah lama banget ngerjain. Tapi kadang ya kalau terbawa suasana sama pekerjaan yang lagi dikerjain tuh kadang nggak berasa juga guys. Tiba-tiba udah selesai, udah jam istirahat, udah pulang, udah beres-beres. Jujur kayak kadang aja berasa. Makanya jangan dirasa-rasa. Sumpah aku tuh kalau misalnya udah ngerasa kayak aduh ini hari ini bakal lama banget berjalanan nih pasti, aku udah gak ngepikirin soal waktu. Aku bahkan gak mau ngecek jam lagi. Aku udah kayak ya udah jalanin aja, gak usah dicek-cek. Kalau misalnya dicek tuh lama-lama kayak ini kok masih jam segini, perasaan tadi udah jam segini. Jadi kayak gak mau, malah capek nungguinnya gitu loh guys. Aku mendingan gak usah. Tapi kalau misalnya kenapa dari hari Sabtu hari Senin cepet ya karena cuman berapa hari guys, Sabtu, Minggu, terus langsung Senin lagi. Kalau misalnya Senin ke Sabtu lama ya jelas orang ngelewatin sebanyak itu, weekday-nya harus ngelewatin 5 hari dulu. Wajar. Karena beda jangka waktu dari Senin mau ke Sabtunya, dari Sabtu mau ke Seninnya tuh beda-beda. Jadi kayak ya pasti berasa lebih bentar gak sih liburnya. Nah, aku mau ngajak Harley guys, tunggu ya, aku ambil Harley dulu. Aku mau nunjukin kalian Harley soalnya. Wait.
Hai guys, I'm back. Harley nggak mau diambil guys, ya udahlah ya. Dia lagi main ternyata tadi makanya berisik. Ini kedengeran nggak sih tadi? Dia lagi main sama mainannya, pantas berisik. Jadi ya udahlah. Dia aku mau ajak ke sini, dianya masih main, ya udah. Dia aja ya, kapan-kapan kalau misalnya dia udah mau. Enggak, nanti aja aku fotoin di PM deh. Oke. Nanti ya aku up di PM aja lagi. Terus kalian tahu gak sih? Tahu gak sih? Kan kemarin Harley tuh abis dicukur kan? Abis potong rambut dia. Terima kasih Kak Son XD Mas Batangnya. Dia kan abis cukur kan? Terus pokoknya bersih banget. Ini Harley ini new haircut guys. Udah gak gondrong lagi Harley. Terus kan kira bersih banget kan. Dia kayak wow, fresh gitu. Terus ya udah, akhirnya aku ajak Harley kemarin tidur bareng aku. Dia tidur di kasur aku kemarin. Ini baru pertama kali dia sangat amat kalem guys di kasur aku. Kayak aku nggak nyangka aja dia bakal sediem itu. Biasanya dia bakal gerasak-gerusuk kan. Kalau misalnya diajak kasur tuh dia pasti kayak kesenangan sendiri. Pokoknya dia nyari apapun yang bisa diajak dibuat main sama dia kan. Tapi kayaknya dia tidur, dia langsung tidur. Kan aku taruh kan dia di sebelah, nggak di sebelah aku juga sih, kayak gimana nih ya bilangnya ya, pokoknya agak geseran dikit lah. Terus dia kayak tiba-tiba langsung tidur. Aku nggak expect banget dia muter-muter. Kayak tau nggak sih kalau misalnya binatang tuh yang kayak hewan tuh yang kayak muter-muter dulu buat cari posisi yang enaknya. Terus dia langsung kayak gitu, terus langsung tidur. Aku langsung kayak kok tumben, aneh banget sumpah. Terus udahannya kan aku pagi kebangun kan, aku sempat kebangun tuh. Terus aku kayak ngerasa Harley nggak ada di sebelah aku, karena pas aku tidur tuh dia masih kelihatan di dekat aku kan. Terus kayak ini kok nggak ada, apa dia turun dari kasur aku kan. Terus ya udah dong, aku balik tidur kan. Ya udah, kalau udah turun ya udah. Terus pas aku bangun lagi, ternyata Harley masih ada di sebelah aku. Dia ada di lebih bawahnya dari posisi awal, dia lebih bawah lagi. So kayak ternyata masih ada. Terus ya udah langsung aku turunin. Kayak aneh banget guys. Aduh, aneh banget, dia nggak pernah sediem itu lucu banget. Tapi I'm happy. Terus dia pinter banget, nggak mau kotorin kasur aku. Dia pintar. Nggak dicukur botak, dia cuman dirapihin doang. Karena pas itu tuh aku lagi ngeliat Dogi gitu kan. Pas aku lihat Dogi, terima kasih Kak Winanda motorsportnya. Pas aku lihat Dogi di TikTok, jenisnya sama kayak Harley kan. Terus dia tuh bagus banget potongannya, aku suka banget karena kayak wow, bulat. Harley bulat banget kalau diginiin nih, mukanya tuh yang kayak dipotongnya tuh sebulat itu guys. Terus kayak lucu aja kalau ada bentuknya kan. Terus kayak ya udah, apa dipotong kayak gini ya Harley ya. Terus udah ternyata berhasil dipotong seperti itu. Haha. Nggak sebulat itu sih sekarang, tapi kayak aku berharap dia bisa lebih bulat lagi. Cuman kayak nggak bisa begini. Cuman ya oke lah, not bad lah. Enggak lah, bukan aku yang potong itu. Kalau aku yang potong udah jadi mulet itu, udah beda jenis. Iya. Terus tau gak sih, kan aku kan bukan habis sih, tapi kayak udah dari kapan itu aku sempet beresin kamar aku kan. Enggak sih, aku di PM aku ngomong aku beresin terus kan ya. Aku lupa yang pas kapan, pokoknya sebelum yang terakhir ini aku udah sempet beresin tata letak barang-barang yang ada di samping kasur aku. Terus biasanya ada meja kecil kayak pendek sih, meja pendek gitu. Apa bilang bangku ya? Gak tau sih, pokoknya ada kan. Terus itu biasa dijadiin Harley di kolongnya, dijadiin tempat tidurnya dia. Cuman belakangan ini tuh bukan belakangan ini sih, cuman akhir-akhir ini kan emang aku nggak pakai lagi karena aku pikir kayak ini ngapain taruh sini kayak menu-menuhin tempat, aku pikir gitu kan. Ya udah, akhirnya mejanya aku pindahin, aku nggak taruh lagi di kamar aku kan. Jadi kayak kosong, tempat Harley tidur tuh udah nggak ada kan. Terus dia tuh sampai sekarang masih belum mendapatkan kayak rumah untuk dia tidur lagi gitu loh. Aku
bisa aku taruh di kamar itu kayak kepenuhan guys masalahnya. Karena terus akhirnya mulai 3-4 hari yang lalu akhirnya aku taruh lagi dong mejanya di situ kan. Tapi letaknya sebenarnya nggak sama, cuman aku taruh lagi, aku masukin lagi ke kamar, terus akhirnya dia tidur di situ lagi. Terus aku jadi kayak sampai sekarang masih ada lagi tuh meja, terus kayak rasanya penuh aja. Terus aku nggak tahu tapi harus gimana. Soalnya cukup mengganggu sih sebenarnya. Tapi kayak Harley nggak ada tempat tidur jadinya. Itu deh. Ya kan, akhirnya ya udah. Aku biarkan meja itu ada di situ lagi. Padahal aku nggak pakai mejanya. Terus kayak udah sih. Nggak usah ngebayangin kasur aku hilang juga nggak sih? Ngomongin kasur hilang, aku nggak pernah kehilangan kasur ya, nggak banget, nggak sama sekali. Waktu itu aku ingat banget pas kapan? Udah lama sih sebenarnya. Tapi gimana ya ngomongnya? Kan sebelum aku pakai kasur ini, aku pakai kasur lain kan. Terus menurut aku kasur aku yang dulu tuh jarak sama lantai itu nggak begitu jauh guys, jadi kayak lumayan pendek. Jadi menurut aku Harley pasti bisa naik kan, kayak seorang lagi. Terima kasih Kak Mas Batangnya. Seekor dogi pasti bisa naik ke kasur aku. Cuman pas itu tuh Harley kayak masih kecil banget, karena aku baru punya Harley kan pas itu kan, jadi masih kecil banget. Terus aku nggak ngerasa kayak nggak mungkin aja gitu nih dogi sekecil ini bisa naik, walaupun menurut aku itu cukup pendek sih jarak sama lantainya. Cuma kayak tetap aja nggak kebayang ini, so dia pendek. Harley juga pendek banget pas itu tuh, kayak masih bantet, tau gak sih? Harley itu masih bantet banget pas itu, jadi kayak nggak lah ya, nggak bakal bisa naik gitu kan. Terus akhirnya ya udah pas awal-awal itu tuh Harley itu kayak ditaruh di kamar aku. Terus day one Harley di kamar aku, dia udah ngegrasak-grusakin kasur aku, sumpah. Itu menjadi alasan juga kenapa aku kayak ganti kasur deh. Karena Harley selalu tidur di kamar aku guys, selalu tidur di kamar aku. Terus kayak karena itu kasur kependekan, terus kayak aku nggak bisa tidur karena Harley itu beneran ngerusuh banget guys. Makanya ngerusuhnya tuh bukan yang kayak dia muter-muter, enggak. Jadi kasurnya tuh dicakar-cakar gitu sama dia, kan aku takut ya kalau misalnya ini sampai bolong gimana. Terus juga kayak sebenarnya cukup mengganggu sih. Jadi kayak udah deh, Harley mudah beradaptasi. Mungkin ya sebenarnya kayak bukan mudah beradaptasi sih, tapi dia kayak apa ya, udah ngerti juga. Kayak suka-suka dia lah ya. Enggak, kayak naikin ini kalian, itu HP kalian. Enggak segelap itu kok. Iya, aku mau nunjukin rambut Harley yang terbaru, tapi Harley lagi main, dia nggak mau kesini, dia lagi main sama mainannya guys. Tadinya ya, tau gak sih, kan yang pertama kali aku kasih Harley akhirnya naik ke kasur aku lagi tuh udah lumayan lama kan. Tapi kan tahu ya, di kasur aku tuh banyak boneka kan. Itu tuh Harley tuh awalnya tuh nggak bisa banget diem kalau ngeliat boneka. Dia pasti langsung gigit, dia pasti langsung mencari boneka yang bisa digigit sama dia. Ya aku kayak setiap Harley dinaikin, aku taruh di sebelah meja belajar aku boneka-boneka aku, karena kalau enggak abis sumpah digigitin Harley. Terima kasih Kak Iza Mas datangnya. Kamu mau lanjutin cerita zombie? Enggak, aku udah lupa juga jujur. Cerita zombie sampai mana sih yang ruko-ruko itu ya, yang berusaha keluar dari ruko gitu-gitu kan. Aku lupa. Enggak juga sih, tapi kayak nggak tahu aja. Kenapa kalian masih inget sih guys? Kenapa kalian masih ingat sama itu? Kalau kalian gak mention aja, aku gak bakal inget sumpah. Aku gak bakal inget kalau aku pernah bikin gitu kan. Karena kayak itu random banget. Why? Aduh, jangan, tidak usah diingat-ingat ya guys. Itu kayak ngapain? Itu cuma cerita ini aja. Tiba-tiba, oke? Tidak perlu kalian ingat.
kalian emang gimana ya? Kalian lebih suka mendengar cerita kayak diceritain atau kalian baca buku guys? Misal kayak buku cerita novel gitu-gitu, atau kalian lebih demen ya nonton atau enggak ya dari audio gitu loh? Kalian ceritanya explain a lot sih sebenarnya. Audio. Sebenarnya aku juga apa ya? Terima kasih Kak Api yang motorsportnya. Aku tipe yang lebih mudah menghafal dengan audio menurut aku ya. Gak tahu, karena aku tuh kadang menghafal sesuatu dari nadanya juga tau guys. Jadi nggak cuman kayak misalnya ya ada kata-kata gitu kan. Terus kayak aku ngedengerin. Terus aku jadi kayak bukan ngafalin si kata-kata doang, tapi aku ngafalin nadanya juga. Terus aku jadi ngafalin juga kapan berhentinya, titik dan komanya, tanda tanya itu aku hafalin kapan gitu loh. Jadi kayak lebih gampang dihafal aja menurut aku dibanding aku ngafalin dengan cara membaca. Kadang misalnya ada yang kayak misalnya ada Gen 12 yang kayak bilang, boleh tolong cekin gak ini aku bener gak gini. Misalnya mereka lagi ada hafalan atau apa ya, terus kayak boleh tolong cekin gak. Terus aku kayak ngeliat kan teksnya kan, oke. Terus dia ngomong kan, mereka ngomong nih satu-satu. Terus lama-lama kayak hafal juga apa yang mereka omongin. Jadi karena ngedenger apa yang mereka omongin tuh jadi kayak hafal somehow. Terus aku suka sih kayak gitu. Maksudnya jadi kayak lebih gampang aja. Ya kan? Jadi ngafalin lewat, menurut aku itu sangat membantu karena bisa ngafalin lewat nada sama ya kapan berhentinya, kapan ininya, intonasinya juga ada. Jadi kayak aku lebih suka mendengar sih sebenarnya. Ya kan? Karena jadi tahu kapan jedanya. Oh berarti ngomong-ngomong ini nanti jedanya kayak gini-gini. Jadi kayak kebayang aja sih sebenarnya guys. Karena kalau misalnya baca doang kan itu nggak ada nada, kita harus kayak ngebuat sendiri. Terus harus ngepasin juga kan. Tapi kalau misalnya materinya dari aku sendiri, aku lebih suka kayak iya juga sih, aku lebih suka kayak ngomongin aja apa yang mau aku keluarin kata-katanya daripada aku nulis lagi tuh kayak menurut aku lama guys. Itu makan waktu banget. Tapi kalau misalnya emang harus ada revisian kata-kata, ya aku nggak langsung ngomong, aku bakal ngetik dulu kayak ngecek lagi. Oh ini kayak kurang enak nih kalau diomongin kayak gini. Nadanya kayak kurang pas. Nanti nggak pas buat ngekat kata-katanya gitu-gitu. Baru aku tulis, kalau enggak aku nggak bakal nulis karena agak repot sebenarnya, kerja 2 kali menurut aku. Kayak pas aku bikin pidato, nah itu tuh awal tuh kayak aku ngapain ditulis ulang kan, karena kata-katanya kan dari aku sendiri ya, jadi aku ngerasa kalau aku udah tahu poin-poinnya ya udah aku kembangin aja nanti. Tapi karena pidato menurut aku itu formal, jadi mau nggak mau aku harus perhatiin kata-kata yang aku gunakan kan, letak-letaknya juga di mana aja, terus penggalan-penggalan mau di setiap kata apa aja gitu-gitu. Jadi kayak mau nggak mau harus aku tulis karena harus ada revisian gitu-gitu gitu. Terima kasih Kak Api Mas Batangnya. Betul, aku setuju dengan kata-kata cepat hafal, cepat lupa juga. Itu aku setuju sih. Kalau nggak diulang-ulang itu bakal lupa. Itu aku setuju banget. Kayak paham polanya, terus kayak kebayang bentukannya, terus juga kayak ya udah familiar gitu kan, entah sama suara, sama visualnya, sama ya apapun itu tulisannya. Tapi pas udah nggak berapa lama tuh kayak udah lupa, mau nggak mau harus diulang-ulang lagi, itu harus gitu. Aku setuju banget sih jujur. Kamu tim baca fisik apa bisa digital? Aku mendingan baca buku fisik sih, secara maksudnya ada bentuk fisiknya. Short term memory namanya itu, kalau misalnya bahasa mereka buat aku kayaknya Dori deh.
Aku juga setuju mendingan ngerti daripada menghafal. Karena apa ya, setiap kayak aku bilang sebenarnya aku ngerti sih, tapi kayak aku takut gak bisa ngejelasin serinci itu. Terus pasti kayak misalkan aku bilang kan kayak ke guru aku kayak sebenarnya aku ngerti sih, tapi kalau misalnya disuruh jelasin sepersis itu kayak nggak bakal bisa. Terus tapi kata kayak ya nggak apa-apa, selama kamu ngerti pasti penjelasannya harusnya bisa mendekati, cuman ya pakai kata-kata kamu sendiri ya itu nggak masalah. Jadi selalu kayak gitu kan kata-katanya. Jadi kayak setuju sih. Makanya aku apa namanya ya gitulah. Oh iya, besok IDN live Nina sama Nala ya. Kayak nonton ya. Aku nggak kebayang lagi mereka gimana. Rencana mau baca buku apa? Aku kayak pengen nyelesain novel yang aku udah pernah beli dari Kapan Tahu itu. Nah itu baik banget halamannya, kayak nggak beres-beres sama aku. Terus bahkan aku sampai lupa kan. Terus akhirnya aku baca ulang guys dari pertama lagi, karena aku baru kayak mungkin baru 2/5 halaman dari buku itu kan. Terus aku kayak ini kemarin tuh tentang apa ya, takutnya ada yang ke-skip kan. Sebenarnya enggak sih, aku masih inget juga sejauh itu. Cuman tetep aja aku ulang lagi, kan bayangin aku baca ulang lagi coba, karena lupa. Takut lupa sih sebenarnya. Terus bener aja ternyata aku ada nge-miss beberapa poin dari cerita itu sebelum lanjut. Jadi kayak aku bersyukur aku baca ulang dulu. Tapi kayak aku bakal, kalau misalnya aku udah gabut, udah kayak keburu bosen sama alur cerita buku itu, kayaknya aku bakal apa namanya, karena aku beberapa kali di give buku juga ya. Terus kayak aku penasaran, aku belum baca semuanya. Terus kayak masih ada beberapa stack buku yang belum aku baca. Jadi kayak aku bakal baca beberapa dari situ nih. Karena ada beberapa yang menarik juga menurut aku. Terus kayak aku gak kepikiran, aku bakal punya aja. Aku gak bakal kepikiran buat beli juga. Tapi kayak judulnya nih menarik ya, seperti aku bakal baca kayaknya. Tapi rata-rata buku yang aku dapat juga kayak tentang apa ya, tentang sifat-sifat manusia sih kebetulan. Habis ada buku tentang bahasa juga, jadi kayak nggak fiksi. Buku dari kalian tuh rata-rata nggak fiksi, tapi ada juga sih buku cerita anak-anak aku juga dikasih. Iya, lebih kayak tentang, sebenarnya bilang psikolog enggak sih, tapi ya nggak spesifik buat psikolog, cuman ya ada beberapa tentang sifat-sifat gimana ya, pokoknya gitu ya guys. Aku bingung sih gimana ngejelasin, pokoknya tentang sifat, cuman nggak semendalam itu. Siap tuh kayak kuliah? Enggak, tidak, saya tidak siap. Suka baca cerpen nggak? Aku jujur banget, aku suka bikin cerpen, tapi aku nggak suka baca cerpen. Karena kenapa pendek banget ceritanya? Aku kadang tuh kayak nggak terima. Kayak cerpen tuh menurut aku menarik ya. Apa mungkin salah satu daya tarik cerpen tuh emang ceritanya secara ringkas, padahal dengan tema ini, dengan genre ini tuh bisa dibuat seluas mungkin gitu. Tapi dibuat seringkas itu tuh jadi kayak sumpah ini sayang banget sih. Ini kalau bisa dibikin lebih tuh bisa banget. Menurut aku kayak gitu. Jadi kayak aku nggak terima kalau ada cerpen. Tapi aku sendiri suka banget bikin cerpen. Cuman aku nggak suka baca cerpen karena nanggung. Boleh bikin lebih panjang dikit gak? Karena seru guys, cerpen tuh seru banget. Karena ringkas terus jadi kayak penasaran. Kayak menurut aku cerpen tuh nggak sespesifik itu ya ceritanya. Jadi udah seringkas itu aja alur ceritanya. Jadi ya nanggung banget. Please jelasin serinci mungkin biar nggak apa ya, kayak nanggung aja gitu ceritanya, ya kan? Kamu gak suka jujur? I don't like. Aku suka banget bikin cerpen.
kan, aku lebih suka baca novel karena menurut aku novel tuh lengkap banget. Terus jadi kayak kita nggak harus kayak ngebayangin gimana karena di deskripsinya serinci itu gitu di novel. Jadi aku senang aja baca novel. Kalau cerpen tuh kayak ya udah seadanya. Terangin aja guys layar kalian guys. Di layar HP aku ini terang banget jujur. Karena aku naikin brightness HP aku sampai maksimal, sampai full. Kamu suka genre buku apa? Jujur, aku kalau misalnya buku, aku lebih suka yang kayak fantasi. Tapi sayangnya kayak fantasi kayak sci-fi gitu kan. Tapi kalau yang kayak gitu, itu susah. Minusnya adalah susah ngebayanginnya. Karena apa ya? Misalnya udah ngebayangin, oh ini pasti kejadiannya kayak gini-gini nih. Oh lingkungan sekitarnya kayak gini-gini. Tapi kayak aku jadi kelamaan ngebayanginnya, ngerti gak sih? Kan menurut aku tuh apa ya, sebenarnya dideskripsiin guys, tapi kayak lebih repot aja karena ini kan nggak apa ya, nggak apa sih bilangnya ya, susah lagi ngomongnya. Iya nggak nyata, nggak ada kayak slice of life sama sekali gitu kan, bukan kejadian yang kayak mungkin sehari-hari gitu, bukan kayak buku romance atau komedi yang ya udah yang slice of life gitu kan. Ini kan fantasi yang kayak gitu-gitu kan, jadi kayak gak kebayang sebenarnya. Tapi aku jadi kayak mikirnya, oh jangan-jangan tanamannya kayak gini, tapi kayak gini juga bisa sih, tapi kayaknya ini lebih masuk deh, kok ini yang warna biru, ini yang warna ini kayak lebih nyambung. So kan ngebayangin sampai sejauh itu, padahal gak usah ngebayangin warna bunganya, tapi kayak mau aja biar make sense gitu. Tapi kayak repot guys, itu lama banget jadi bacanya karena harus ngebayangin. Iya, karena kebebasan itu untuk ngebayangin ya, aku jadi kayaknya ini lebih cocok deh, tapi enggak, ini kayaknya lebih cocok. Terus akhirnya aku baca dong halaman seterusnya kan, terus tiba-tiba kayak kok ini bunga yang sama kayak kayak sebelumnya. Terus aku kayak baca ulang lagi kayak repot gitu loh guys rasanya, kayak repot aja. Iya, terlalu diinin ya, sorry banget. Nggak bisa guys, karena kayak seru aja ngebayangin ya, cuman terlalu dibayangin. Nah itu repotnya itu. Maaf banget untuk saya yang terlalu memikirkan hal sedetail itu. And actually coded, iya lagi. Aku setuju. Ada yang baca endingnya dulu. Demi apa sih? Kok gitu? Aku nggak expect loh. Itu gimana ceritanya baca? Penasaran sih, tapi kayak jangan gitu gak sih? Tapi gak apa, semua orang memiliki kebebasan untuk membaca ya. Kayak ada hak untuk apa? Ya memilih cara kalian untuk membaca, nggak apa-apa banget, cuman aku nggak expect aja, aku baru pertama kali lihat ada orang yang gitu. Nggak apa, you do you lah ya, keren, nggak apa-apa banget, oke, jadilah dirimu sendiri. Aku gak kebayang sih, kan maksudnya baca endingnya buat tebak oh ini set ending atau enggak, terus kan baru dari awal lagi sampai ending. Sebenarnya itu ada serunya juga sih kan, bayangin ya, misalnya endingnya nih set ending ya ceritanya. Oh yang ini karakter ini akhirnya ke teleport ke dunia yang lain nih, gini. Padahal awalnya nih mereka backgroundnya di rumah, ada kayak gini-gini, kan jadi kayak ngebayangin sendiri nggak sih, kayak ini kapan mereka pindah ke sininya, kapan mereka terancam ininya, kapan mereka ketemu sama musuhnya. Jadi repot sih sebenarnya, jadi kayak apa sih namanya? Jadi kayak bukan jaga-jaga apa guys namanya guys. Jadi kayak gitu. Itu ada elemen of surprise, itu ada sih menurut aku, itu ada. Cuman kayak jadi makin nebak-nebak aja gak sih. Jadi kayak bisa jadi kayak gini sih, bisa jadi kayak gini sih. Terus ternyata pas nggak sesuai jadi kayak tergantung sih sebenarnya. Tapi kocak aja sih. Tapi gak apa-apa banget. Keren kok.
cuma aku nggak pernah aja. Cuma kalau nebak ini bakal set ending atau enggak ya sering, kayak dari setengah bukunya kayak kadang juga ngeliat dari prolognya gitu kan, kayak wah ini kayaknya bobo set ending, terus kayak nebak-nebak dulu aja nih jalan cerita bakal kayak gimana, terus karakter si ini sama ini tuh kayak gimana, terus akhirnya kayak ya udah nebak aja, aku nggak baca endingnya dulu, tapi aku baca dari prolognya doang. Nggak apa-apa kok, enggak, tapi tuh kayak unik aja sih menurut aku. Nggak apa-apa nggak sih? Iya kan? It's okay guys, kalian lakukan apa yang kalian suka aja. Dikasih kebebasan kalian beli ini bukunya, it's fine, suka-suka kalian kok. Ya kan? Bikin cerita set ending itu seru guys. Aku malah kayak lebih tertarik dengan membaca atau menonton film yang set ending, karena aku jadi kayak makin penasaran gitu loh, ini lanjutannya gimana, ini kayak gini, nanti ini kayak gimana, jadi kayak seru. So, aku selama ini juga kalau misalnya lagi apa ya, randomly nulis sebuah cerita, kan biasanya aku kayak bikin ceritanya dulu kan, kayak apa ya, struktur ceritanya dulu, aku mau endingnya gimana gitu-gitu, aku bikin endingnya duluan kan biasanya ya, kayak dengan karakter-karakter, terus aku bikin prolog, terus aku langsung kayak bikin jalan cerita mau ke endingnya gimana, biasa gambaran kasar aja sih, dan di sini nanti ke puncak ini gimana gitu-gitunya kan. Terus kayak kayaknya ini kurang kalau nggak dibikin set ending, harus dimainkan, ini harus dimainkan. Jadi kayak ya udah, harus ada yang jadi Ubi. Enggak juga sih, set ending gimana pun tetap set sih. Mau ada yang tiba-tiba harus pindah kota kayak apa kayak, itu tetap set sih. Cuman kalau jadi Ubi tuh kayak oke. Iya kan? Kadang tuh aku jadi kayak ngebayangin kalau filmnya ini nggak set ending gimana ya endingnya. Kayak nggak perlu, tau gak sih? Aku juga kayak ngapain sih? Cuman jadi kayak ngebayangin gak sih guys? Misalnya kayak wah ini sedih banget, parah. Terus kayak aku kayak ngebayangin kan, ini kalau misalnya tiba-tiba karakter ini nggak hidup lagi sih, tapi kayak misalnya di dunia, bukan di dunia, di kehidupan yang selanjutnya, terus nanti mereka hidup baik-baik aja, itu kayak wow. Makasih Kak Atom motorsportnya. Pokoknya kayak jadi ngebayangin ending yang lain kalau misalnya ada set ending. Terus aku kadang tuh jadi kayak lagi dong lanjutin gitu. Oh udah set ending tapi kayak tetap mau lanjut. Berikan season 2-nya, berikan movie keduanya please. Ya kan? Karena kalau misalnya nggak ada yang jadi Ubi, itu aku langsung kayak wah ini pasti ada lanjutannya nih. Kayak nggak tahu ya, kayak udah kebiasaan aja kali ya, pasti ada salah satu yang jadi Ubi kan. Jadi kalau misalnya nggak ada yang jadi Ubi, wah ini pasti ada lanjutannya, ini fix gitu sih. Ya semoga sih. Ya, seru aja nggak sih? Ya kan. Enak. Seru ya. Aku pengen deh, maksudnya pengen buat cerita, kayak menulis cerita. Seru ya. Seru. Nah sih sebenarnya ya guys, menurut aku orang-orang yang suka kayak membuat cerita itu banyak pasti. Aku yakin banyak. Karena bentuk gampangnya dari membuat suatu cerita ya menurut aku ya. Biasa orang tuh paling gampang membuat cerita dari sudut pandang orang pertama, ya dirinya mereka sendiri. Bilangnya gimana ya tapi ya, kayak ya bahasa gampangnya kayak halu. Nah kayak halu tentang kayak ya diri mereka sendiri, itu kan sudut pandang orang pertama ya. Terus kayak halu kan, menurut aku tuh mereka udah buat cerita loh, tapi nggak mereka tulis aja, karena kayak
mereka ngebayangin kayak gini-gini, terus mereka kayak gitu, itu kayak sebenarnya udah sebuah cerita, cuman ya mereka MC-nya di dunia mereka aja. Menurut aku tuh udah membuat cerita loh filmnya, karena ya mereka bisa kepikiran alur-alur ke depan nanti bakal kayak gimana. Itu udah kayak ya udah, itu sebuah cerita guys, ya nggak sih, ya kan? Iya, menghayal, berhayal gitu-gitu, kayak menurut aku tuh termasuk membuat cerita loh. Kayak kalau kalian bikin sebuah apa ya, kayak apa sih bilang, kayak au gitu kan, awal kan ngebayangin aja nggak sih, kayak ini kayak gini, gimana kalau misalnya si Arali profesinya jadi ini, si ini profesinya jadi ini, terus kita kembangkan dalam suatu cerita, kan pasti ngebayangin tuh kan, ini kalau si ini jadi kayak gini, ntar cerita kayak gini. Itu kan sama aja kan, kayak menghayal nggak sih? Ya itu kan udah buat cerita guys. Jadi menurut aku kalian semua tuh udah buat cerita, kalian keren. Kalau kalian bilang di pelajaran bahasa Indonesia kalian nggak bisa membuat suatu cerita, itu bisa guys. Itu kalian bisa banget sebenarnya. Kalian bisa, cuma kalian nggak tahu cara menuliskannya aja mungkin. Tapi kan bisa itu sebenarnya. Ya, cuman ya penulisannya aja mungkin yang agak kesulitan kan. Tapi kalau untuk membuat ceritanya aku yakin semua orang bisa sih harusnya. Kalian pasti bisa, aku yakin itu salah satu yang bikin aku paling suka bahasa Indonesia sih guys, karena ya itu ada salah satu materi yang kita kayak harus bikin cerpen, bikin pidato gitu. Tapi pidato kan jangan menghayal ya, maksud aku buat cerpen menghayal iya, tapi kalau misalnya untuk pidato jangan menghayal dulu, bikin dulu kata-katanya. Kita ganti mata pelajaran ayam. Nggak tahu sih. Kita ganti pelajaran apa guys? Gimana kalau kita ganti pelajaran ke apa ya? Seni atau musik kali ya? Nggak sih, apa ya, seni gambar kayak, seni musik kayak, seni tari kayak, apa kayak. Terima kasih Kak Atul motorsportnya. Jadi aku tuh buat yang baru-baru denger kali ya. Jadi awalnya tuh aku tuh pas masih kecil tuh aku ikut salah satu kayak ekstrakurikuler kan. Mulai dari seni tari. Nah, aku tuh dulu sebenarnya beberapa anaknya tuh bukan dance banget guys. Jadi ekstrakurikuler kan ada banyak ya, ada tari tradisional, ada yang dance, ada nyanyi, ada banyak menggambar dan sebagainya kan. Jujur dulu aku pernah nyobain semua guys. Gambar aku pernah ikut, terus nyanyi pernah ikut, tari pernah ikut. Tapi satunya ekstrakurikuler yang aku kayak nggak mau ikut itu dance, modern dance, karena gak tahu, aku kayak kurang tertarik kayak sama modern dance kan. Terus akhirnya aku bingung, ini kalau aku mau ikut modern dance aku ikut apa ya, tapi aku tertarik sama nari gitu kan. Kayak aku pengen banget. Terus akhirnya adalah tradisional, tapi aku mikir aku kayaknya nggak sefamiliar itu sama tari tradisional kan. Tapi kayak ya udah, karena aku nggak bisa modern dance, ya udah deh, ayo ikut tari tradisional. Akhirnya ya udah, akhirnya aku ikut. Terus aku beneran kayak nggak berhenti ikut tari tradisional sampai akhirnya udah di kelas yang udah nggak boleh ikut ekstrakurikuler lagi, makanya aku udah nggak ikut lagi. Tapi pas itu tuh kayak aku se-enjoy itu ikut tari tradisional guys. So aku seneng banget. Aku selalu seneng kalau ada ujian praktek, tapi yang diuji tuh kayak tari, kita wajib nari atau kita harus ngapain, itu aku seneng banget daripada modern dance. Jadi kayak me happy gitu. Terus apalagi seni musik kali ya. Kalau seni musik aku tuh dari dulu suka banget keyboard atau piano. Aku suka banget karena dulu kalau misalnya nontonin video orang nyanyi, aku seneng aja dengerin
kayak suara musik dari piano gitu. Karena kalau gitar tuh sebenarnya bagus juga kan, tapi nggak tahu kenapa kalau ngedenger suara piano tuh kayak wow banget gitu menurut aku. Jadi kayak situ tuh aku kayak mulai tertarik buat belajar keyboard atau piano. Cuman pas dulu tuh aku mulai dari keyboard dulu, karena menurut aku buat piano itu jarinya harus lebih teratur gitu kan, apalagi yang ya gitulah harus teratur banget, terus aku kayak rasa kayak susah gitu kan. Akhirnya aku main keyboard dulu, terus ya udah sampai sana aku nggak gitu terusin sih, kayak udah yang basic aja. Susah nggak sebenarnya kalau basicnya keyboard? Enggak, tapi kalau bisa udah bawain lagu dengan kunci-kunci miringnya itu kayak wow, saya menyerah gitu. Siapa lagi ya? Nyanyi hobi aja sih sebenarnya awalnya, terus kayak ya udah lama-lama disalurkan aja, ikut ini ikut itu ikut itu, terus kayak jadinya yang paling aku minati nyanyi gitu. Karena gak berhenti kan nyanyi tuh, kayak ya udah nyanyi terus aja, gak usah ikut lomba, gak usah ikut apa, kan gak perlu latihan yang gimana, ada style lagu yang aku suka pasti aku ikut nyanyi gitu kan. Jadi ya begitu. Terus apalagi ya, seni lukis atau menggambar. Aku sempat dulu pas SD tuh suka banget mewarnai guys, mewarnai aja, tapi aku nggak suka gambar. Akhirnya lama-lama tuh kayak aku udah nggak gitu mewarnai lagi kan. Terus tiba-tiba aku menemukan ada satu hal yang menyenangkan, yaitu mewarnai dengan cat air. Waktu itu aku ngeliat tuh gara-gara di TikTok kalau nggak salah. Terus kayak kok catnya bisa segampang ini buat di blendnya gitu. Di saat pas waktu itu tuh aku cuman tahu ada cat akrilik doang yang gampang kering kan, terus juga kalau di blend tuh menurut aku agak susah, terus kayak tebel aja gitu rasanya. Terus akhirnya aku yang nge-discover si cat air ini, terus kayak kok seru banget. Terus akhirnya aku mulailah main dengan cat air. Itu kayak cuma beberapa bulan doang, terus sempat beberapa bulan aku ngelukis pakai cat air, terus kayak udah akhirnya berhenti. Terus ya udah deh kan, jadi kayak udah aja. Banyak yang aku kayak interest tuh banyak banget sebenarnya, tapi kayak ya udah aja. Seru-seru banget guys, jujur itu seru-seru banget. Cuman kayak udah dijadiin hal yang aku senang untuk hal yang senang untuk aku lakuin aja, tapi bukan sebagai kewajiban yang terus-terusan aku lakuin gitu hal-hal itu. Gitu. Dulu aku sempat tertarik sama ukulele tau guys, karena aku pernah belajar gitar. Tapi jujur banget, gitar kan kalau misalnya awal-awal kan tangannya kaku banget ya, kayak susah aja. Aku juga buat nge-reach ininya per senada tuh susah banget, kayak rasanya tuh jauh gitu kan dari jari aku. Sebenernya tuh gak bisa jadi alasan sih, cuman kayak susah aja, aku gak bisa. Aku udah latihan berkali-kali tuh kayak gak enak suaranya, karena udah susah nge-reach si snare itu. Terus nekennya aku tuh gak full karena susah buat nge-reachnya kan, jadi kayak gak enak gitu kedengarannya kan. Makanya aku berpikir pakai ukulele aja yang ukurannya jauh lebih kecil kan, dan aku rasa pasti lebih mudah jauh nggak sih buat aku reach per ininya. Terus tapi kayak pas aku tanya aku boleh nggak beli, terus katanya kayak gak usah, kamu mau coba gitar aja. Terus kayak ya udah tidak jadi gitu deh. Olahraga apa? Aku dulu cuma pernah ikut basket doang, tapi kayak ya udah main-main doang, nggak gimana-gimana. Aku kayak kalau bisa paling suka kegiatan pas aku masih kecil adalah PMR guys. PMR tuh seru banget, aku suka banget. Tapi kayak ya udah, itu salah satu yang menurut aku seru aja, tapi kayak ya udah aja. Kayak seru. Menurut aku yang seru tuh kayak ini apa sih namanya guys? Aku lupa banget jujur. Yang kayak ngebalut tangan pakai inian. Nah itu paling seru.
karena kan harus kayak bisa ada beberapa jenis, kali ini kayak gini, ini kayak gini, aku kayak aduh repot ya. Tapi pas dilakuin tuh kayak keren, kok bisa. Daripada bikin tanduk, kayaknya aku lebih suka itu deh. Makasih Kak Api, mau batangnya. Seru aja sih, tapi kalau buat tanduk kayaknya maaf banget susah menurut aku. Seru-seru kayak kenapa ya, kayak yang apa sih ya, aku nggak nyangka aja dulu tuh pas kayak masih SD tuh aktivitasnya dikenalin dengan berbagai macam aktivitas gitu, sebanyak itu ya. Ternyata beneran kayak SD tuh sangat mengajarkan banyak hal gitu, jadi tahu banyak hal. Aku jadi kayak iya juga ya, itu aku kayak first time aku untuk nyobain semuanya tuh di SD rata-rata. Jadi kayak seru sih ya kan. Kalian juga pasti aktif juga gak sih pas SD? Ya tapi pas di SD aja. Pas udah masuk SMP SMA itu pasti kayak ngikutin yang emang bener-bener mau kalian dalami aja gak sih? Ya kan. Enggak sih menurut aku, karena ya semakin kita bertambah umur, maksudnya kayak makin sadar aja, oh ternyata emang lebih hobinya di sini, emang lebih minatnya di sini. Jadi hal-hal yang emang gak sediminati itu ini bakal bukan dihindari sih, kayak udah nggak diikutin lagi, karena waktu kita kan semakin terbatas ya. Kebetulan banget pasti jam sekolahnya udah beda juga sama anak SD yang mungkin cuma setengah hari, terus kita lama-lama kan pulangnya makin sore gitu-gitu. Jadi kayak dengan waktu yang terbatas pasti ya mau nggak mau harus merelakan beberapa hal yang emang nggak bisa dikejar, dan yang ngerasa ini nggak gitu perlu yang ini gitu. Wajar sih menurut aku, wajar. It's about mindset guys, tergantung mindset. tak menurut aku sih gitu. Tapi gak apa-apa guys, seru ya. Kalian kalau misalnya punya anak, kalian bakal kasih ini nggak guys? Bakal kasih coba semua jenis ekskul gak? Maksudnya kayak kalian mau yang kayak ya udah ikutin mereka aja, kalau mereka cuma demennya basket ya udah kasih basket aja, tapi nggak usah maksain atau memperkenalkan hal lain ke mereka deh. Ya udah kalau suka basket ya udah basket tok gitu lah. Atau kalian malah yang kayak kamu nggak mau cobain ini, nggak mau cobain ini, nggak mau cobain ini, nggak mau cobain ini. Kalian tipe yang kayak gimana? Kasih semua, beda-beda ya memang. Gak apa-apa. Saya terima semua jawabannya. Ya seru aja sih. Kalian tuh kayak gini tuh jadi ini tau guys, bukan percobaan sih, bukan bahan bukan bahan aku untuk mencari materi ya, enggak, tapi kayak jadinya aku lebih lebih tahu aja pendapat orang-orang tentang satu hal yang kayak sebenarnya simple, terus kayak cuma ada satu jawaban gitu kan menurut kita sendiri. Padahal kalau misalnya lihat pendapat orang lain tuh kayak iya juga, jadi kayak sebenarnya ini bukan random yang gimana sih, tapi emang random aja. Cuma aku nggak menyeriuskan jawaban kalian sampai gimana kok soal hal ini tentang pendapat kalian sendiri. Aku juga tidak terlalu berkomentar tentang jawaban-jawaban atau pilihan kalian, karena ya itu yang emang kalian pikirkan kan. Aku cuma pengen tahu aja biar aku bisa tahu pendapat orang lain.
so fun. Kalau aku gimana? Kalau aku bakal ngenalin banyak hal dulu sih. Kayak aku ngasih tahu kalau misalnya ada loh di umur kamu sekarang nih, kamu bisa ikut ini, kamu boleh ikut ini. Maksudnya kalau misalnya udah cukup umur ya, kan ada yang kayak misalnya kayak masih umur 2 tahun belum boleh ikut ini kan, tapi pas umur 3 udah boleh ikut kegiatan kayak gini nih. Ya udah, kenalin aja kalau emang udah boleh dan cukup umurnya ya. Lo kenalin dulu, kamu tertarik gak, kasih tunjuk kayak gimana bentukannya. Kalau misalnya emang dia kayak mulai tertarik, ya udah kasih ikut. Tapi kalau misalnya emang dia akhirnya ujung-ujungnya gak nyaman, ya udah nggak apa-apa, berhenti aja. Jadi aku mau memperkenalkan dulu apa aja yang kayak ada, karena kalau bukan kita yang kasih tahu, siapa yang kasih tahu guys? Apalagi dengan umur yang kayak masih kecil banget, belum tentu mereka punya akses untuk mengetahui banyak hal kan. Aku juga sebenarnya hal-hal simple seperti misal kayak balet, seperti apa ya, main alat musik yang kayak nggak cuman piano, keyboard, gitar, drum gitu kan masih banyak banget alat musik di dunia ini ya. Cuman dengan aku waktu umur masih kecil banget, aku kayak nggak tahu ternyata ada sebanyak ini loh alat musik. Aku nggak tahu kalau balet tuh ada loh. Aku nggak tahu kalau balet tuh boleh dilakuin sama anak kecil juga. Aku nggak tahu kalau misalnya nyanyi yang kayak gini-gini cuman udah boleh dilakuin sama anak kecil juga. Aku nggak tahu banyak hal gitu. Jadi kayak aku cuma tahu aja, oh ada ya nyanyi di dunia ini, ada balet, ada ya, iya ada. Alat musik ada beberapa jenis ya, iya ada banyak. Tapi aku pengen tahu lebih banyak aja. Tapi ya dulu kan aku nggak punya akses sebanyak itu kan. Jadi aku pengen tahu aja. Nggak panas apa enggak, aman aja. Iya, aku ngerasa kayak, aku baru tahu ada hal-hal ini, aku jadi kayak nyesel gitu loh guys. Kenapa aku kayak nggak mencari tahu tentang hal ini sebelumnya? Ternyata seseru itu ya. Aku baru tahu seseru itu juga karena aku nonton misalnya di TikTok, lewat di TikTok, seru banget. So kayak nyesel kenapa aku nggak cari tahu tentang ini ya dulu, karena ya aku nggak tahu soal itu. Kalau misalnya emang aku nggak lewat di FYP aku atau di YouTube atau dimanapun itu, aku nggak tahu ya aku nggak bakal tahu gitu. Karena aku nggak ngerti juga cara, misalnya dulu nggak ngerti cara nge-search keyword ini tuh apa, terus kayak aktivitas ini tuh namanya apa sih sebenarnya, aku nggak tahu gitu kan. Jadi ya gitu. Oke, semangat. Ada mudahan semangatnya, semangat untuk sekolah, semangat sampai istirahat. Kalian malam-malam gini, enggak sih, ini belum terlalu malam guys, aku baru nyadar. Aku pikir ini kayak jam 10 tau. Kata belum, jadi oke, kita lanjutkan. Ya kan, karena biasanya tuh aku malam banget. Ini hari ini nggak semalam itu guys. Berarti kita bisa lanjut. Ya hahaha. Ya kan, nggak, sumpah aku tuh ngerasa nih kira jam 11, karena biasa aku live tuh gak secepat ini kan. Biasa aku jam 10 baru live, paling cepet jam 9. Terus tiba-tiba aku udah live tadi, kayak aneh. Aduh maaf ya. Kalian juga kaget ya kalau jam segini, sorry banget. Aku gak terbiasa juga sih. Masih soalnya asik. Siap orang dewasa. Siap.
Iya, jam tidur aku udah bener banget. Aku udah balik lagi jam tidur bayi, guys. Aku jam berapa tuh udah ngantuk banget. Udah nge-stok. Aku nge-stok banyak obat-obatan kok. Aku masih rajin meminum vitamin. Aku tuh paling harus rasanya tuh minum vitamin tulang dong. Multivitamin sama vitamin tulang udah menjadi kayak vitamin rutin untuk aku. Vitamin tulang sangat penting ya guys. Untuk kalian juga jangan lupa untuk minum vitamin tulang kalau misalnya udah merasa. Jam segini udah pulang, mau deketin pagar rumah. Muncul lagi. Iya lagi. Karena jam segini bahkan baru jalan loh buat kegiatan. Jadi kayak ya lagi. Setuju. Kalau jompo gimana? Minum vitamin terus tidur deh. Aku dulu pernah juga kok susah tidur. Tapi itu yang menjadi apa ya? Awal mula aku makin suka untuk buat cerita tuh gara-gara itu tau. Aku susah tidur ya. Terus kayak aku kepikiran apa aku buat cerpen ya. Terus aku benar-benar randomnya aku ambil HP aku lagi. Terus aku tulis nama karakternya guys. Sumpah itu kayak aneh banget sih jujur. Ini udah lama banget. Aku selama di JKT itu udah gak pernah ngerasain susah tidur lagi sih jujur. Aku cepet banget tidurnya. Tapi intinya tiba-tiba banget aku juga kaget kayak aduh gak bisa tidur, aku ngapain ya, aku bener-bener gak bisa tidur banget. Itu parah, itu gak bisa banget. Itu kayak ada kali aku ngerasain ini udah 10 menit lebih aku cuman kayak ya udah gak bisa tidur. Sekarang aku ambil HP terus aku kayak nulis cerita guys. Aduh kocak banget lagi kalau diingat-ingat. Terus akhirnya pas aku buat cerita aku gak nyadar ternyata udah kayak berlalu 2 jam lebih. Terus akhirnya aku kayak tidur apa lanjut karena belum beres. So kayak gak tahu, aku udah lupa banget lanjutannya gimana. Lupa. Bagaimana bikin overthinkingnya dialihkan membuat cerita aja gak sih? Maksudnya jangan membuat cerita tentang kita, bikin aja untuk kayak cerita fiksi gitu-gitu. Itu salah satu cara aku untuk kayak ini sih, biar apa ya, biar gak usah pikirin hal-hal yang aku rasa kayak gak perlu dipikirin aja. Kadang kalau misalnya udah overthinking jadi makin susah tidur kalau menurut aku ya. Jadi kayak aku lebih pilih untuk melakukan sesuatu yang kayak jangan ngebuat aku overthinking. Terus jadi kayak apa ya, ngosongin pikiran aku aja sih. Aku nulis cerita kan, ceritanya udah di pikiran aku ya. Dengan aku tulis itu jadi kayak satu persatu keluar gitu apa yang aku pikirin. Ya gitu sih biasanya aku. Jangan kesurupan, doa. Gimana kalau doa aja dulu? Gimana kalau doa? Aku sekarang kayak udah nggak ada terlalu ada jawaban yang kayak bisa menjawab gimana kalau overthinking gitu sih. Karena kayak menurut aku overthinking wajar ya. Misal kita belum mendapatkan suatu jawaban yang kayak pasti, itu kan banyak kemungkinan yang bisa terjadi kan. Terus kayak dengan munculnya banyak kemungkinan itu jadi kayak kalau gini itu kan pasti ya kayak gitu ya. Terus ya satu-satunya yang bisa kita ambil dengan overthinking itu apa? Nggak ada nggak sih? Malah jadi kayak memunculkan banyak kemungkinan lainnya. Iya nggak sih? Tapi kalau diberhenti secara paksa juga susah karena kadang hal-hal kayak gitu tuh di luar kendali kita aja, tiba-tiba makin kepikiran yang lainnya. Itu di luar kendali, makanya kita minta Tuhan yang mengendalikan kita guys. Kalau kita yang mengendalikan diri kita sendiri kadang tuh nggak terkendali aja. Kan, tapi nggak apa guys, aku percaya sama kalian bisa mengatasi overthinking kalian kok.
kita lebih mengenal diri kita sendiri. Aku yakin kalian mengenal diri kalian banget, dan kalian kayak pasti bisa kok, kan pasti ada cara. Pasti ini nggak cuma sekali doang gak sih kalian melewati masa-masa overthinking kalian. Pasti bukan baru hari ini aja, bukan baru kemarin aja kan ngerasain overthinking, tapi sampai hari ini kalian bisa survive kok. Sampai sekarang kalian masih bisa melanjutkan kok, sampai akhirnya muncul overthinking yang lain. Berarti ya overthinking yang sebelumnya udah lewat, kalian udah berhasil ngelaluin itu semua. Jadi aku yakin untuk kedepannya kalau ada hal-hal yang kayak gini lagi, pasti kalian bisa lewatin juga. Kan bisa kok, aku yakin. Masih ada di sini berarti kita bisa survive, guys. Kita masih ada di sini aja, kita udah keren. Karena nggak mungkin menutup kemungkinan kita kayak nggak bakal overthinking. Hal yang kayak positif ya, such as kayak misalnya kayak ini nanti hasilnya bakal kayak gini deh. Kayak apa ya? Hal yang positif soal apa sih yang bisa di overthinking? Kayak overthinking dalam hal baik ya konteksnya ya. Itu sebenarnya juga banyak. Overthinking tuh nggak selalu negatif doang juga kok. Cuman karena itu hal positif, kalian jadi kayak yang ya udah aja. Sebenarnya overthinking di yang kita rasain tuh nggak cuma satu aja, nggak cuma hal sedikit itu aja. Sudah banyak. Cuman karena beda konteks, terus beda perasaan yang kita rasakan, ya jadi kayak nggak gitu berasa. Bisa guys, semangat. Pasti banyak yang dilaluin, pasti banyak yang dirasain. Baru awal tahun tuh rasanya, tapi kayak mungkin udah banyak yang kayak mengganggu gitu. Enggak, aku yakin kan bisa. Tahun lalu aja bisa, apalagi tahun ini. Tahun lalu aja udah bisa berhasil dilalui. Let's go. Lakuin hal yang bikin kalian nggak se-overthinking itu lagi. Karena susah sih nyarinya. Karena aku ngerasa kayak, aku bakal kayak gini deh biar nggak overthinking, karena sebelumnya berhasil gitu kan. Tapi karena apa ya, aku ngerasa mungkin overthinkingnya terlalu berat, lebih berat dari yang kemarin. Terus jadi kayak hal yang kemarin aku lakuin buat ngilangin tuh berhasil, jadi nggak berhasil gitu kan. Sebenarnya udah juga sih. Ya mau harus cari lagi kan itu bikin kita capek nggak sih? Pasti kayak udah overthinking, harus cari cara biar nggak overthinking. Itu kayak aduh double gitu, capek buat ngilanginnya susah, buat nemuin hal yang untuk ngilanginnya juga susah. Jadi kayak kenapa crowded banget pikirannya gitu kan. Itu pasti susah banget. Kalau misalnya dipaksain untuk ngilang secepat itu pasti susah. Tapi pelan-pelan aja guys, pelan-pelan. Aduh, maaf banget. Nggak ada yang nyuruh kalian buru-buru kok, nggak ada yang maksa kalian untuk kayak nyelesain overthinkingnya sekarang. Kalau diri kalian sendiri yang nyuruh, coba ditenangin dulu diri kalian ya. Oke. Kalian hebat banget guys, sumpah. Aku kayak ngerasa manusia tuh kayak keren aja. Sumpah aku kayak ngerasa manusia tuh keren banget, asli. Aku gak nyangka ada manusia yang kayak punya apa ya, pengalaman kan masih beda-beda, apa yang dirasain juga beda-beda. Alur cerita, bukan alur cerita sih, alur dari perjalanan yang mereka lalui selama itu kan pasti beda-beda ya. Terus kalian bisa survive dengan cara kalian sendiri tuh kayak wow aja. Karena kan kita nih, masing-masing dari kita ngeliat orang lain punya masalah tuh, kita kayak bisa bilang kenapa nggak gini aja. Padahal kita kan nggak tahu apa yang mereka rasakan kan. Tapi di saat kayak mereka bisa survive dengan cara mereka sendiri, kita baru yang kayak wow, iya juga ya. Ternyata bisa ya dengan cara mereka. Nggak usah pakai cara kita, nggak usah pakai cara orang lain, pakai cara diri sendiri. Ternyata bisa ya. Jadi kayak ya udah, percaya diri aja sama diri kalian sendiri. Percaya diri kalian sendiri. Kalian keren. Kalian lebih mengenal diri kalian sendiri.
orang lain buat jadi penyemangat aja. Kalian gak usah jadiin mereka patokan untuk apa ya, cara untuk kalian bisa survive tuh gak usah ikutin cara orang lain juga gak masalah. Trust me guys, kalian keren kok. Iya, kayak ya udah, maksudnya kalian kalau mau menerima apa ya, cara dari orang lain, ya udah kalian dengerin aja. Tapi kalau kalian mau merealisasikan yang gak persis sama kayak mereka, ya gak masalah gak sih? Selama menurut kalian itu yang terbaik, itu yang buat kalian nyaman untuk dilakukan, ya bisa lakukan dengan cara kalian. Oke. Ya. Oke, enggak. Sabar, lagunya keganti guys. Oke ya, aduh tenang sekali. Wow. Bisa, alright. Merah. Kan keren banget guys, serius aku sering kayak ngelihat DM kalian atau cerita-cerita kalian atau pesan yang kalian kirim di surat kalau nge-give aku gitu kan. Terus kayak ya itu, aku ngomong keren tuh bukan kayak ya udah keren aja gitu, enggak guys, keren banget, karena aku nggak ngerasa, aku nggak nyangka aja kayak ada cara kayak gitu untuk nyelesain semuanya gitu. Aku nggak bakal kepikiran buat ngelakuin hal kayak gitu. Terus aku makin nyadar kalau misalnya ya emang benar kita bisa mengatasi diri kita sendiri, tapi emang perlu waktu aja. Yang kalian ceritain juga itu bukan kejadian yang kayak berlalu dalam sehari terus langsung berlalu tuh, enggak. Itu banyak banget yang cerita yang kayak dialami selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu, terus baru bisa selesai sekarang. Itu kayak banyak kan yang dilewati kan, tapi kalian tuh bisa kok. Kalian guys, jangan takut, it's okay. Ya apa, doakan yang terbaik aja untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Kita doakan apa yang udah kita dapatkan bisa dikembalikan ke orang itu berkali-kali lipat. Saat kayak mendapatkan sesuatu dari seorang, kita doain balik guys, biar bisa mendapatkan berkali-kali lipat dari apa yang sudah mereka berikan ke kita. Itu sih, aku suka banget doain itu selalu, kata itu nggak pernah nggak keluar deh. Aku selalu berusaha untuk doain hal itu. Di saat aku kayak doain kalian tuh, aku bersyukur banget, kalian udah kayak apa ya, selalu ada, terus kalian memberikan banyak hal gitu. Aku selalu kayak mendoakan semoga kalian diberikan berkali-kali lipat dari apa yang sudah kalian berikan ke aku, apapun itu bentuknya. Mau hal yang biasa saja menurut kalian atau luar biasa bahkan, semoga bisa kembali lagi kepada kalian. Amin. Tenang sih ya. Ya ampunnya udah ngantuk guys, maaf banget. Tenang guys, kan tidak terlalu apa ya, nggak perlu memperhatikan apa yang sampai gimana kok. Karena apa ya, aku merasa aku udah cukup diperhatikan. Aku satu orang guys, kan bayangin satu dari anggap 10 orang atau ratusan orang yang memperhatikan aku. Terima kasih Karehan Mas Batangnya. Terus aku satu orang yang harus kayak berusaha untuk memperhatikan semua itu. Aku merasa kayak aku nggak cukup gitu, aku nggak bisa memberikan yang secukup itu untuk kalian semua. Jadi aku harap kalian tetap membagi, lalu memperhatikan aku, tapi
lebih besar memperhatikan diri kalian sendiri. Karena aku takut aku nggak bisa, karena aku sendiri guys. Kayak kekuatan aku tidak sekuat 500 orang atau bahkan lebih. Kayak kekuatan satu orang kayak aku nih nggak bakal kuat untuk apa ya, dibandingin dengan kekuatan ratusan orang guys. Aku nggak sekuat itu. Jadi aku cuma bisa doa biar kalian diberikan berkali-kali lipat, karena kalau aku doang itu harusnya nggak cukup. Makasih ya, terima kasih sudah merasa cukup. Aku juga merasa cukup, maksudnya cukup live-nya sih. Tapi kalau misalnya untuk cukup memberikan untuk kalian kayak belum cukup, aku akan berikan lebih lagi. Tapi kayaknya untuk live-nya cukup dulu. Nomor 10 ada Kak Persi, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Fadil, terima kasih Kak. Nomor 8 ada Kak Astik, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Rehan, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Iza, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Al, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak San X, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Winanda, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Atul, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Api, terima kasih banyak Kak. Oke, bye guys. Ya, thank you, bye bye. See you next time ya. Kan istirahat ya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa istirahat yang cukup, karena cuaca kita nggak tahu nih. Prediksi cuaca aku sih nanti jam 11, tapi nggak tahu. Semoga nggak hujan ya. Dia tadi disuruh kegiatan besok pagi dengan lancar. Jangan lupa doa. Sampai istirahat guys. Bye bye.